Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang ghibah. Hukum dan larangan ghibah. Ghibah merupakan perilaku zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bahkan tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 19. Siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perilaku orang yang suka ghibah atau menggunjing dan membicarakan orang lain dalam surat Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyaknya prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Apakah engkau senang jika makan daging bangkai saudaranya? Maka kalian membencinya, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umatnya untuk berghibah. Diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lain. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram rahasianya, hartanya dan darahnya. Takwa itu ada di sini, dalam hati. Cukup seseorang dikatakan jelek jika memandang rendah saudaranya muslim. Pengertian ghibah. Ghibah merupakan salah satu perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dihindari oleh umat Islam. Secara etimologi, ghibah berasal dari bahasa Arab, dari kata gaba yakibu gaiban, yang artinya gaib, tidak hadir. Berdasarkan etimologi tersebut, dapat dipahami bahwa ghibah ialah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah yaitu kegiatan membicarakan keburukan, keaiban orang lain atau bergunjing. Ghibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain. Meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, tetapi ghibah tetaplah suatu perbuatan yang zalim. Dalam agama Islam, ghibah sangat dilarang karena berisiko menimbulkan fitnah. Perlu diketahui, seseorang yang berghibah bahkan diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ghibah juga merupakan perbuatan yang sangat dekat dengan perbuatan buruk lainnya seperti iri, dengki, hingga fitnah. Dosa ghibah lebih berat dari dosa zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dosa orang yang berghibah berat dari dosa zina. Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hari At-Tabrani. Selain itu, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Petik 2. Di akhirat nanti, seseorang yang suka berghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya pun dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Kemudian setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizaliminya ditimpakan pada dirinya. Cara menghindari ghibah. Terdapat beberapa cara untuk menghindari ghibah, di antaranya sebagai berikut. 1. Memperbanyak ilmu agama, dengan mengikuti kajian, membaca Al-Quran dan tafsirnya, serta selalu berpikir positif agar dapat menjauhkan diri dari menggunjingkan orang lain. 2. Diam atau tidak menanggapi. Salah satu cara menghindari berghibah yaitu diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih, Al-Bukhari, No. 6018, Muslim, No. 47. 3. Menasehati pelaku gibah untuk menyudahinya. Anda bisa mengatakan dan mengingatkan pelaku gibah bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah lemah iman, Hari Muslim 70. Demikianlah sahabat Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kita agar dapat menjaga lisan dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ghibah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.